Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satria Putra Ismaya. Saya berasal dari SMK Penerbangan Angkasa Adi Agarini Adi Sucipto. Saya berasal dari kelas 10 Aircraft Felicity. Dan di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas ulangan harian mata pelajaran kimia KD 8 yang berjudulkan memodifikasi tampilan motor dengan chromium plating. Oke, lanjut kita masuk ke pendahuluan. Di pendahuluan ini ada latar belakang. Nah, istilah latar belakangnya adalah memodifikasi saat ini menjadi tren terbaru pengendara motor. Hal ini umumnya dilakukan untuk memperindah tampilan motor atau menutupi cacat motor akibat goresan atau kecelakaan. Bagian yang biasanya dimodifikasi adalah bagian dekorasi motor, seperti bagian badan motor, tatakan spion, atau tatakan lampu. Saat ini bagian-bagian tersebut dibuat dengan tampilan-tampilan yang sangat menarik. Salah satu strategi pengusaha otomotif untuk memperindah bagian motor adalah dengan pelapisan atau dikenal dengan sebutan plating. Bahan yang umumnya digunakan adalah chrome. Bahan chrome memberikan efek mengkilap dan tekstur keras pada bahan yang dilapisinya, sehingga menambah nilai estetika pada motor yang digunakan. Dengan demikian, pelapisan yang merupakan salah satu aplikasi dari memodifikasi chromium plating. Oke, kita lanjut ke rumusan masalah. Di sini ada 4 soal, yaitu adalah A. Jelaskan kelebihan dengan kekurangan chromium plating. Dan B. Chromium plating diketahui juga berperan dalam kondisi korosi besi. Dan jelaskan bagaimana peran tersebut, apakah positif atau negatif. Yang C. Buatlah suatu skema elektrolis pada penyepuhan besi dengan krom. Buatkan dengan diagram elektrolis beserta dengan larutan elektrolit dan elektrode yang digunakan. Dan D. Buatlah reaksi yang terjadi pada katode dan anode pada elektrolis pada poin 3 yang Anda kerjakan. Lanjut ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini bertujuan menjelaskan tentang kelebihan chromium plating untuk memodifikasi motor, serta menjelaskan ada apa saja manfaat dari chromium plating. Lanjut adalah analisis masalah. Di analisis masalah ini berisikan tentang mengetahui apa itu chromium plating, chrome dan fungsi penggunaannya, serta mengetahui jenis-jenis dari chromium plating dan mengetahui prinsip kerja, serta mengetahui apa itu elektrolis dan elektrode. Lanjut, di sini ada pembahasan. Pembahasan ini berisikan tentang jawaban yang ada di rumusan masalah tadi. Nah, ada A, yaitu adalah jelaskan kelebihan dan kekurangan chromium plating. Nah, di sini ada 2 jenis. Ya, pertama adalah chromium plating hexavalent chromium atau hexchrome Cr+6, yaitu di sini menggunakan chromium trioxide sebagai bahan utamanya, biasanya untuk hard plating. 2. Mempunyai beberapa kelemahan. Nah, kelemahannya adalah 1. Efisiensi katoda rendah, menghasilkan coating yang tidak seragam dengan banyak chrome di tepinya tapi sedikit di dalamnya, sehingga dapat dikatakan membuang-buang power. 2. Chrome toxic, sangat beracun. Font jenis-jenis chromium plating itu rendah. Lanjut ke jenis yang kedua, yaitu adalah trivalent chromium tau 3 chrome Cr+3 menggunakan chromium sulfate atau chromium chloride sebagai bahan utamanya. Keunggulannya, 1. Efisiensinya lebih baik dari hexchrome. 2. Tidak begitu beracun. 3. Efisiensi katoda yang besar menyebabkan lebih sedikit chrome yang teremisi ke udara. 4. Lebih sedikit chrome yang terbuang. 5. Anoda tidak berkurang. Lanjut ke soal nomor B. Chromium plating diketahui juga berperan dalam korosi besi. Jelaskan bagaimana peran tersebut, apakah positif atau negatif. Nah, di B ini jawabkan tentang korosi pada besi menimbulkan banyak kerugian karena barang-barang atau bangunan yang
menggunakan besi jadi tidak awet. Korosi pada besi bisa dicegah dengan cara membuat besi menjadi bahan tahan karet stainless steel, namun proses ini dapat memakan biaya yang mahal sehingga tidak sesuai dengan kebanyakan pengguna besi. Lanjut, C. Buatlah suatu skema elektrolis pada penyempuan besi dengan krom. Buatkan diagram elektrolis beserta dengan larutan elektrolit dan elektrode yang digunakan. Pembahasannya adalah diagram dasar penyempuan electroplating krom, diagram dasar pelapisan krom. A. Anoda pengantar listrik. B. Benda yang akan dilapis. C. Sumber listrik. D. Pengatur suhu dingin atau panas jika kalam instalasi besar. F. Wadah larutan penyepuh terbuat dari baja. H. Tempat keluar vap panas atau vap dingin. Keluar uap panas atau uap dingin. F. Exhaust hood untuk mencegah uap krom. Nah, gambarnya bisa dilihat pada PPT yang ada di sebelah saya ini. Lanjut, ada D, yaitu adalah buatlah reaksi yang terjadi pada katode dan anode pada elektrolis pada poin ketiga yang Anda kerjakan. Di D ini, jawabannya adalah larutan elektrolit atau larutan penyempuh yang digunakan Cr203 krom II oksida dilarutkan dalam air sedikit ditambah katalis yang digunakan asam sulfat H2SO4 sehingga terbentuk larutan pekat H2CrO4 asam kromat dan bereaksi lanjut membentuk H2Cr207 asam dikromat. Reaksi krom III oksida katalis air Cr203 plus H2O H20 lebih kecil sama dengan lebih besar H2Cr04 lebih kecil lebih besar sama dengan lebih besar Cr042 min plus 2H plus larutan pekat 2H2Cr04 lebih kecil sama dengan lebih besar H2Cr207 lebih kecil sama dengan lebih besar Cr2072 min plus 2H plus. Nah, untuk elektroda yang digunakan sama dengan katoda kutub negatif atau bisa disebut dengan kutub negatif. Sebagai katoda digunakan benda yang akan dilapis atau disepuh dengan krom. Terjadi reaksi pelapisan benda, yaitu adalah Cr2072 min plus 14H plus plus 12E kedua Cr R atas S tutup kurung plus 7H20. Pembentukan H2 sama dengan 2H plus 2E ke H2. Pembentukan Cr3 plus sama dengan Cr2072 min plus 14H plus plus 6E ke 2Cr3 plus plus 7H20. Anoda atau bisa berkutub positif. Anoda ini hanya sebagai pengantar listrik yang terbuat dari panduan timah Sin dengan Pb timbal atau panduan antimon SH dengan Pb. Terjadi reaksi pembentukan gas oksigen 40 sama dengan 40 min plus 4E ke H2 plus O2. Reaksi pembentukan timbal IV oksida sama dengan Pb plus 40H plus 4E sama dengan ke 4PB02 plus H20. Reaksi oksida ion kromat sama dengan Cr3 plus 302 plus 6 simbol E ke 2 Cr203 atau S. Kesimpulan dari tugas ini adalah setiap benda yang akan disepuh mempunyai karakteristik sendiri sehingga dalam proses penyempuhannya diperlukan pengaturan formulas larutan krom suhu, kuat arus, dan tegangan listrik tertentu sehingga diperoleh hasil yang maksimal dengan ketebalan krom tertentu. Nah, sumber yang saya dapat
dari chemistrydiani.blogspot.com. Terima kasih sudah menonton video presentasi saya. Bila saya ada kurang kata mohon maaf, jika kurang jelas mohon maaf, serta jika susunan yang saya buat kurang bagus tolong dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.